Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau pengharapan kami. Hanya Kau jawaban kami. Hanya Kau kekuatan kami. Kau segalanya Bapa. Kau segalanya Bapa. Cinta-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna. Oh, semuanya milik-Mu. Semuanya dari-Mu Bapa. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Dan hanya Kau
tempat jawaban kami. Kami bersyukur Tuhan. Shalom semuanya, hari ini kita akan sama-sama membahas dan melihat dan memperhatikan dari Ulangan 32. Ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan dari ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ayat 18. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang telah melahirkan engkau. Pelajaran apa dari Ulangan 32 ini? Yaitu bahwa di dalam Ulangan 32 ini berbicara mengenai Tuhan yang setia. Dan kedua adalah berbalik. Kita manusia yang harusnya setia ternyata bisa tidak setia. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, bahwa Ulangan 32 ini membahas bagaimana nyanyian Musa. Musa itu memuji Tuhan sedemikian rupa sehingga dia katakan Tuhan itu adalah gunung batu. Gunung batu ini berbicara mengenai perlindungan yang konsisten, berbicara mengenai kekuatan perlindungan yang Tuhan berikan, pekerjaan yang sempurna dan juga adil jalannya, setia dan tidak curang. Dia bisa mengatakan hal-hal semacam itu sekalipun kita tahu Musa mengalami perjalanan yang luar biasa dengan berbagai tantangan yang dia hadapi, dari berbagai kondisi yang dia harus hadapi. Bukan hanya kondisi lingkungan, tapi juga keinginan dari bangsa Israel yang terus-menerus menginginkan keinginannya untuk dipuaskan. Dan bagaimana dia tetap berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang setia. Dia bisa dengan mengatakan tersebut bahwa Tuhan yang Musa itu sebenarnya Tuhan yang sama dengan kita di masa kini. Akankah kita bernyanyi? Akankah kita berkata seperti halnya Musa bahwa Tuhan itu adalah gunung batuku, bahwa Tuhan itu adalah selalu adil jalannya, tidak pernah mengecewakan, selalu setia, tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Dan yang kedua adalah manusia bisa menjadi congkak. Manusia bisa melupakan Tuhan. Manusia bisa mengabaikan Tuhan. Tapi Tuhan yang adil mau terus mendisiplin kita, mau terus membentuk kita untuk memulihkan kita sehingga kita dapat kembali dari ketidaktaatan kembali untuk menjadi taat. Diingatkan supaya kita dapat selalu ingat akan Tuhan, dan sekalipun kita menjadi angkuh, biarlah kita pada waktu Tuhan mengingatkan kita, Tuhan yang dimana kita sudah meninggalkan Tuhan, kita mau cepat-cepat berbalik kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Biar ada kerendahan hati di dalam diri kita masing-masing. Dan ketiga adalah jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Seperti halnya firman itu adalah nyanyian di dalam kehidupan kita. Nyanyian di dalam kehidupan kita untuk menyukai akan perintahnya dan mengikuti keteladanan kesetiaan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan kami adalah benar gunung batu kami. Bahwa Tuhan pekerjaannya sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna yang Tuhan lakukan seumur hidup kami. Berbagai hal kami lewati bersama dengan Tuhan. Tapi kami selalu melihat ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Ada Tuhan yang membuat kami boleh tetap bertahan. Dan melihat Tuhan, tangan Tuhan ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami bisa lari daripada bisa tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap hadir dan kami boleh berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan menyambut kami dengan luar biasa. Tuhan, biar hari ini kami mau ingat akan firman Tuhan yang akan diteguhkan terus-menerus melalui kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berbagai kebaikan, pertolongan Tuhan. Engkaulah gunung batu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 32. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan,
Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi, dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun, dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara, dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia, tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti, jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita gunung batu orang-orang itu, musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular, dan bisa ular tedung yang keras ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Hakulah dendam dan pembalasan, pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya, apabila dilihatnya, bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Maka Ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang, bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan.
Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit, dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan, dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hamba bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yeriho, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya, kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel.